Misalnya pernah bersedekah dan dibalasnya tuh dengan bakal lipat gitu, atau juga di buku-buku tuh kayak misalnya apa sih, buku Notes from Qatar gitu kan. Ya udah kayak banyak ya jadi merasa ya kayak gitu. Jadi itu sebaiknya ya kalau kita jangan. Sebaiknya tidak di Sebaliknya kita. Meskipun itu cuma kayak untuk menginspirasi adik-adik atau menginspirasi orang. Cara menginspirasi jangan seperti itu. Cara menginspirasinya lebih kepada keikhlasan, ngerti nggak? Perbuatan sedekah itu balasannya emang 10, tetapi perhatikan balasannya bukan bentuk harta aja. Kebanyakan memang di buku-buku itu bentuknya harta. Antum kalau nggak percaya, antum sedekah sekarang, apa besok atau kapan dapat balasan harta? Kadang enggak. Balasnya kadang bukan harta, kesehatan. Rezeki Allah itu kan banyak, bukan hanya materi. Paham nggak? Jadi begitu. Jadi nanti kamu nih, kalau jadi mentor kepada teman-teman, tanamkan itu yang penting keikhlasan yang baik. Paham? Tujuannya karena Allah. Jangan diiming-imingi, walaupun itu janji Allah ya. Jangan diiming-imingi dengan usaha duniawi. Para ulama, guru saya mengatakan, rugi kalau kamu ibadah hanya ingin ditukar dengan duniawi. Ngerti nggak? Tidak seimbang. Kalau kamu ibadah kamu hanya ingin ditukar dengan urusan duniawi, rugi kamu. Tidak imbang. Dunia ini akan habis. Paham nggak? Itu diantaranya. Ada lagi ya, Bang Teramin? Jadi kita nanti gitu ya. Kalau kita udah, jangan cerita sama orang biasa-biasa aja. Ngerti nggak? Oh saya pernah sodako kemarin, makanya ini dapat mobil ini. Wah, ini lain. Tahu? Ya. Kalau misalnya kayak tadi kan kayak kisah jadi Ali kan salah satu kayak gitu kan. Ya itu sebenarnya itu hanya penafsiran tentang itu hadis Rasulullah. Walau asal-asalnya. Kamu ceritakan boleh, tetapi ingat pada akhirnya kamu jangan mengatakan kamu sodako itu, tapi jangan semata-mata ingin balasan dunia loh, ngerti nggak? Karena balasan Allah itu bermacam-macam, bukan dari bentuk materi dunia, ngerti nggak? Mungkin dengan keimanan kita semakin kuat, dapat hidayah, balasannya loh. Makanya orang yang dermawan ini kan banyak yang mendoakan, ngerti nggak? Doa itu rezeki bukan? Doa itu rezeki bukan? Antum dermawan nih sama orang. Pada mendoakan kan ya, jangan sing soleh, kan orang itu mudah-mudahan kamu sehat. Doa itu rezeki bukan? Rezeki. Cuma zaman sekarang ini memang rata-rata orang dapat otaknya ini lebih kepada materi duniawi, ngerti nggak? Uang, ngerti nggak? Kamu tanamkan keikhlasan. Keikhlasan itu yang benar seperti ini loh, ngerti nggak? Tapi bukan berarti tidak benar hadis Rasulullah, pasti benarnya. Balasan 10 itu cuma balasan 10 itu bentuknya bukan hanya itu. Mungkin antum jadi semakin rajin ibadah itu rezeki loh. Rezeki yang paling besar apa? Nikmat yang paling besar apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Bayangkan itu. Antum percuma juga dibalas dunia, tapi semakin malas ibadah. Ngerti nggak? Ya, kan? Yang kedua yang reksadana. Reksadana itu bentuknya kayak apa sih? Jadi kan kalau reksadana itu sebenarnya kita nyimpan uang di dalam satu deposito gitu, dan bunganya itu berkali lipat, tapi nggak bisa diambil setiap saat gitu. Jadi beda dengan bank gitu. Tapi bunganya gede gitu. Jadi mungkin kalau kita tinggalin 10 tahun aja, tiba-tiba udah berkali lipat uang kita itu. Ya, perhatikan. Yang namanya riba itu para ulama, ahli fikih, agama, hadis itu jelas mutlak haramnya. Riba itu mutlak haramnya. Enggak ada para ulama satupun ahli fikih yang mengkaji tentang Al-Quran dan hadis itu yang membolehkan mutlak riba itu hukumnya haram. Nih, perhatikan. Cuma praktek perbankan itu khilafiyah. Riba itu pasti haram mutlak, dan praktek perbankannya khilafiyah. Para ulama loh berpendapat. Khilafiyah dari mananya? Sebagai ulama mengatakan praktek perbankan itu mengandung riba. Tapi
sebagian para ulama praktek perbankan itu tidak mengandung riba. Ribanya semua para ulama sepakat haram. Praktek perbankannya khilafiyah. Ada yang mengatakan praktek perbankan di Indonesia ini mengandung riba, ada yang mengatakan praktek perbankan di Indonesia ini tidak mengandung riba. Makanya baru munculan di kita apa? Bank-bank syariah. Tujuannya apa? Mengelabui orang. Tapi tanggung jawab dia kan, dia udah bilang syariah, tidak mengandung riba. Ngerti nggak? Kalau reksadana itu kalau memang riba, ya haram. Bunga itu riba nggak? Riba. Jadi kalau praktek perbankan jadi ada bahasul masail para ulama di Indonesia itu tempatnya di Jawa Timur, para ulama Nahdiyin itu ketika bahas masalah itu seperti itu. Jadi praktek perbankan ini khilafiyah memang. Ada yang mengatakan praktek perbankan mengandung riba, ada yang mengatakan praktek perbankan ini tidak mengandung riba. Tapi kalau ribanya sini jelas haram. Riba itu adalah, lihat nih, riba saja. Riba. Kayak gini, kamu pinjam uang sama orang, kamu bayarnya di akad itu pas pinjam uang, kamu bayarnya pokoknya harus segitu. Melebihi, itu kategori riba lebih. Riba zat namanya. Jadi adanya penambahan harta yang disebutkan dalam akad yang tidak sah. Paham nggak? Kayak perbankan ini, ya itu perbankan itu ada yang syariah, ada yang enggak, makanya kan Anda nggak tahu. Anda siapa sih yang nggak tahu, cuma pengetahuan Anda itu praktek perbankan di Indonesia ini para ulama khilafiyah, ada yang mengatakan praktek perbankan itu mengandung riba, ada yang mengatakan tidak mengandung riba. Cuma jelas riba ini semua ulama sedunia ini dari dulu sampai sekarang riba ini mutlak haram. Kayak antum reksadana kayak gitu, kalau memang riba ya haram. Paham nggak? Nah, kecuali halal hukumnya orang nyimpen bank, nyimpen apa? Nyimpen uang di bank. Uang di bank tujuannya lil amni. Lil amni itu apa? Keamanan. Untuk keamanan. Antum tahu sih lil amni sekarang? Dikit bukannya lil amni. Boleh. Halal hukumnya kamu menyimpan uang di bank. Tujuannya lil amni, untuk keamanan. Tetapi bunganya kalau memang itu kamu meyakini bank itu ada ribanya, bunganya jangan diambil. Bunganya jangan diambil. Wah, kalau kalian baca hadis-hadis perkara makanan halal haram, harta halal haram, itu dahsyat banget, takut orang. Kamu kalau baca hadis Rasulullah aja, Allah tidak akan menerima layak puluh sholata mri'in fi batnihi, apa bahasanya? Saya lupa lagi. Tidak, Allah tidak akan menerima sholat seseorang kalau dalam perutnya ada makanan yang haram. Bayangkan. Kamu sholat. Sebelum sholat kamu makan daging monyet. Kamu kan suka gitu kan? Daging monyet, daging apa lagi? Suike dimakan, jangan gak ada makanan lagi zaman sekarang. Tahu nggak suike? Kodok dimakan, monyet dimakan, ular dimakan, bayangkan zaman sekarang. Aneh. Ini kan ayam enak. Termasuk lagi riba. Kalau jelas ribanya, rentenir, tahu nggak? Antum pinjam ke Batak, kita kan banyak di Batak di mana-mana. Ada orang renten haram loh. Yang rentennya, yang minjemnya haram, dosa semua. Tidak akan barokah, jelas tidak akan barokah, karena itu perkara haram. Tidak akan bahagia dunia dan akhirat, pasti akan sengsara. Enggak ada orang pasti renten dia akan bahagia dunia akhirat. Pada akhirnya akan ada kehancuran. Benar. Antum jangan dibiasakan nih. Sesulit-sulitnya antum jangan pernah naudzubillah, jangan pernah antum berbuat seperti itu. Melakukan perkara yang haram. Kecuali ada pengecualian, antum di hutan, nggak ada makanan, ada bangkai, makan itu boleh. Maksudnya itu. Tetapi kalau selama kita, ini penting ya. Ya itu. Minjem di bank, di amni boleh. Tapi kalau antum yakin banknya ada ribanya, makanya antum tanya sama itunya,
sama manajernya itu. Manajer, ini bank ini sebenarnya ada ribanya nggak? Enggak. Wah, udah. Kalau enggak, tahu yang bersalah. Kita lihat aja. Ya kan? Karena kita tidak tahu kan. Kecuali kamu tahu perjalanan uangnya kemana, ada ribanya. Kita kan nggak tahu. Tanya aja sama manajer atau kasih Pak, ini tuh banknya ada ribanya nggak? Enggak. Ini halal ya udah. Makan aja. Yang dosa siapa? Yang ngomongnya. Jadi yang banyak itu. Enggak, sekarang kan ada yang syariah itu kan tujuannya mungkin itu ya, mengingat orang Islam tidak mengandung riba. Prakteknya anak nggak tahu. Tapi anak pernah bener ini. Nah, Allah lagi jalan ini. Anak tanya pernah sama teman sih. Teman dia manajer bank syariah ceritanya. Dia di Bandung lah tapi cabang gitu. Anak tanya. Anak iseng-iseng nanya. Dia nyuruh main ke kantornya. Anak tanya sebenarnya. Saya tanya sebenarnya kamu sama kamu. Ini manajer aja. Sebenarnya apa bedanya praktek perbankan syariah sama enggak itu? Anak tanya, ada bedanya enggak? Wallah alam lah, anak nggak tahu ini. Nggak tahu. Tapi kamu mau suzon, anak jawab juga. Tapi dia bilang begitu. Masalah jawabannya aneh. Sebenarnya sama aja kok. Benar. Nggak tahu kan? Itu jawaban manajer. Sebenarnya sama aja kok. Allah alam. Tapi kita menurut aja. Tapi tidak. Makanya anak langsung. Kok gitu sih? Anak tak sama aja gimana sih? Ya teman-teman baik gitu. Teman kuliah dulu. Datanya. Ya sama aja sebenarnya. Cuma beda namanya aja. Biar apa? Ya itu. Apa strategi apa namanya? Marketing. Branding. Tapi Allah alam. Cuma di antara jawaban teman saya gitu. Tapi sama saja di situ tetap khilafiyah ya, ulama tetap khilafiyah, partai perbankan itu mengandung riba dan mengandung tidak riba. Tanya sama nanti kalau kamu mau pinjam uang atau mau ini, tanya. Ini tuh riba bukan bunga itu. Kalau dia bunga itu bukan riba bagi hasil, ya udah, itu aja. Tapi kalau ingin berhati-hati ya jangan. Ya kan kalau ada khilafiyah ini, kalau ada khilafiyah berhati-hati ya jangan. Ada lagi? Pajak tadi. Hah? Pajak. Iya, pajak nih. Lihat nih. Kalau zaman dulu memang ada baitul mal. Beda dengan pajak. Tahu nggak? Baitul mal tahu nggak? Artinya apa baitul mal? Tempat uang. Bait itu rumah, mal itu harta. Jadi baitul mal itu apa? Iya, baitul mal ada. Zaman dulu, zaman khalifah, zaman Rasulullah, zaman khalifah itu ada baitul mal. Jadi harta-harta itu di antaranya harta-harta seandainya hasil perang atau hasil apa itu disimpan di baitul mal untuk kesejahteraan, untuk pembangunan umat-umat muslim itu ada. Bagaimana pajak? Sebenarnya beda dengan pajak. Nah, cuma ini ittifaq para ulama di Indonesia. Ittifaq kita tahu ittifaq kan? Sepakat para ulama di Indonesia. Anggap aja kita tujuannya adalah apa? Kalau dalam Al-Quran, ati Allah ati Rasul, ulil amri minkum. Anggap aja itu ada perbuatan mengikuti apa? Ulil amri. Mengikuti ulil amri ini ibadah nggak? Ibadah. Karena tujuannya untuk kesejahteraan rakyat juga sebenarnya. Siapa masalahnya di kita ini? Pajak ini banyak selebingannya ngerti? Itu ada paling kesannya itu. Ngerti nggak? Tujuannya ulil amri kita ini, orang yang bayar pajak ini. Mengikuti pemerintah yang tujuannya kata pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Permasalahannya adalah itu. Di kita ini perpajakan banyak penyelewengannya. Itu kenyataannya seperti itu ya. Gitu. Jadi memang tujuannya ulil amri bagus. Dan bisa jadi wajib kalau ulil amri itu. Kamu ayat Al-Quran itu enggak? Qul atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Itu pajak itu. Tapi kemarin pas rumah saya lagi di Cirebon namanya tuh. Ulama-ulama Nahdijin katanya. Ada sekedar shock terapi gitu ya sama pemerintah ketika diskusi itu.
pajak selama yang urus pajak nggak benar, nggak wajib. Tujuannya sangat habis sebenarnya sama pemerintah. Tujuannya biar benar. Karena sayang juga kan tujuannya kita menuntut pemerintah kan karena tujuannya apa? Tujuannya kan untuk kesejahteraan rakyat juga kan. Permasalahannya itu orang-orang di kita yang mengurus perpajakan itu banyak bobroknya. Itu makanya ketika masuk masalah itu seperti itu. Udah kita nggak usah bayar pajak selama pemerintahnya nggak bayar perpajakannya. Tapi tetap tujuannya kita bayar pajak tadi sekali lagi ulil amr. Udah lagi, udah habis nih. Ini baru zakat ya? Zakat. Iya, ini kemana ini? Iya zakat, puasa. Haji. Ya satu lagi coba. Ya. Ini tentang riba. Tadi kan kalau misalnya kita memakan harta riba kan jelas haram ya. Cuman ketika kita memakan harta riba, misalnya teman kita misalnya, teman kita orang tuanya harta riba. Nah terus kita ditawari makanan ya, dan kita tahu kalau keluarga dia harta riba. Ya. Ya. Lihat nih. Kalau bahasa usul fikih, perhatikan nih, bahasa usul fikih ini begini. Fakum bizawahi walatakum biswair. Hukumilah zahirnya, tidak menghukumi yang tidak terlihat. Saya jawab itu. Belum tak jawab, Anda kasih perumpamaan yang lain. Antum makan di warung Padang, makan ayam, halal nggak? Ayamnya Halal. halal. Tapi kalau antum yakin cara nyembelihnya nggak benar, jadi haram. Yakin melihat, menyaksikan nyembelihnya itu dicek gini, haram. Selama antum tidak tahu, tidak melihat, tidak tahu, betul? Ya halal aja. Fakum bizawaj lihat zahirnya ayam itu halal hukumnya. Aman. Sekarang kita bertamu sama seseorang yang jelas itu tukang renten, haram jelas, harta renten itu jelas haramnya. Tetapi dia punya pekerjaan yang lain lagi seandainya. Selain itu dia dagang gitu kan. Ya kita mungkin yang di bahasa sama kita mungkin dari bukan rentennya kok ada dia, kecuali dia pun usahanya hanya itu satu. Rentennya itu loh. Jadi kita meyakini bahwa makanan yang disuguhkan sama kita itu uangnya jelas dari uang rentennya jadi haram. Paham gak? Tapi kalau kita bertamu tiba-tiba dia ngasih makanan, siapa tahu dia juga ada yang ngasih lagi orang. Bisa kita tanya, ini bu dari mana ininya? Nah, kan? Ya mungkin dia dikasih lagi sama orang, ya kan? Ada saudara yang berkunjung dikasih, atau mungkin dia habis jualan, dia beli makanan, gitu kan? Ya makan aja. Sangat. Kecuali memang yakin antum nih, dia tuh nggak punya kerja lagi apa-apa, cuma renten aja. Uang rentennya itu dibelikan sama, kelihatan sama kita, dibelikan makanan, makanya juga sama kita, jadi nggak boleh. Selama kita tidak tahu, nggak apa. Cuma memang nih perhatikan, waro itu termasuk asasuddin. Waro itu apik, berhati-hati itu bagus. Makanya para ulama kalau kamu ngaji kitab taklim, kitab macam-macam, itu paling bagusnya makanan adalah makanan yang dimasak sama kita sendiri. Ya. Supaya apa? Tahu halal, jelas halalnya, tahu cara masaknya benar, untuk menjaga berhati-hati seperti itu sebenarnya. Tapi kan kita seperti itu terus zaman sekarang nggak bisa ya? Bisa nggak? Kalau itu bisa, selalu itu waro namanya, apik orang. Apik itu kalau orang Jawa bagus, tapi orang Jawa nasional bukan. Apik itu berhati-hati, ngerti nggak? Paling bagusnya orang itu berhati-hati. Tahu nggak? Jadi begitu. Ada lagi? Ya udah. Habis semuanya. Ya. Nanti kalau mau tanya, gimana? Ada yang tanya. Iya, satu lagi tuh. Ya. Coba. Yang apa aja? Akhwat. Mana ya? Ya. Kalau misalkan ya harta yang misalkan yang kita miliki itu haram, dan cara mensucikannya itu dengan sedekah itu beda. Ya. Nah.
Antum baca kitab-kitab itu pasti ada keterangan, pasti banyak keterangan. Saya pernah menerangkan bagaimana orang sedekah dengan harta yang haram. Ini penting nih. Kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri, para ulama, sebenarnya hadisnya ada sahih. Allah la yaqbalu shadaqata ahadikum min malil ghulul. Allah tidak akan menerima sedekah seseorang dari harta yang lacut, harta yang haram, dengan cara-cara yang haram. Allah tidak akan menerima itu pahalanya. Bahkan para ulama, Imam Abu Sufyan Ats-Tsauri ibaratkan dia mencuci pakaian diibaratkan dengan air kencing. Bersih nggak? Tujuannya mencuci apa? Bersih. Dengan air kencing, bersih nggak? Allah tidak akan menerima sedekahnya, perbuatan sedekahnya dengan harta dari harta yang haram. Tetap tidak akan. Paham nggak? Hati-hati lantung, jaga makanan. Awal perkara itu makanan, al-batan. Paling pertama itu batan. Batan itu perut. Makanya anggota badan yang harus dijaga kan ada 7, itu enggak? Itu enggak? Tahu kan? Apa? 1, 2, 3. Ya kaki, terus telinga, ya kan tadi? Terus perut, terus farji. 7 pokoknya. Sama dengan neraka kan 7. Yang paling pertama adalah batan. Karena apa? Karena orang ini gerak perilakunya tergantung dari makanan yang masuk. Jangan aneh kalau orang suka minum khamr, malas ke masjid. Jangan aneh kalau orang suka makan riba, malas ngaji. Jangan aneh. Karena makanan perilaku ini adalah tergantung apa yang masuk kepada perut. Itu yang haram. Yang halal pun kebanyakan dia seperti itu. Itu yang apalagi yang haram. Kamu halal nih, makan kebanyakan. Maka Rasulullah kan la tumitul qalba. Jangan kau mematikan hati bikasrati ta'am wa syarab. Jangan membunuh hati kamu dengan apa? Dengan memperbanyak, dengan banyak makan dan minum. Kebanyakan makan dan minum itu mematikan hati. Kamu kekenyangan, itu ngaji itu pasti gini. Benar. Mau sholat habis makan nanti kekenyangan. Datang azan malas pengennya duduk aja. Cuma itu yang halal, apalagi yang haram ya. Yang haram jelas tergantung apa yang masuk pada perut. Awalnya perut. Kalau orang bisa menjaga perut dari sekarang antum nih mudah-mudahan bisa menjaga makanan yang dimakan oleh antum. Jelas halalnya. Yang sifat sunat nggak boleh. Jangan ragu-ragu nggak boleh. Kalau ragu-ragu situ makanan tinggalkan. Paham nggak? Kamu berpikir halal haram, tinggalkan. Jelas halalnya. Pengaruhnya itu awalnya makanan semuanya, gerak-gerik kita, perilaku ucapan kita, awalnya makanan. Jangan aneh kalau orang harus suka judi, malas ibadah. Kenapa? Apa yang dimakannya haram, berarti enggak? Sesuatu yang makanannya haram, keluarnya pun perilakunya haram. Sesuatu yang masuk kepada bocah halal, maka perilakunya pun yang halal. Ini penting. Sama, diantaranya. Ya, lalu ya. Pertama itu misalkan punya 50.000 fix haram, diapain ini uangnya? Gimana? Ini punya uang 50.000 pasti haram, terus diapain? Dikemanain uangnya? Kasihkan nggak apa-apa. Kasihkan kepada apa? Pengamen apa ke yang butuh. Cuma nggak dapat pahala tuh. Tapi kan manfaat sama dia. Tapi bagi pengamennya jadi haram. Ya kalau dia tahu, kalau nggak tahu nggak apa. Ya kan? Digiling uangnya jangan juga. Iya. Gitu loh. Kalau orang tuh kalau nggak tahu nggak haram nggak? Kamu aja bilang, Mbak, Mak, kalau kayak sama orang yang pinggir jalan, ini tuh uang haram loh, mau nggak? Ya sama mau aja, paling gitu kan, mau haram mau nggak dia. Ya dia jangan berbuat. Ya intinya apa? Intinya bukan berarti seperti itu.
intinya kita menjaga dia perbuatan haram dan makan haram. Makanya cari harta ini yang jelas halalnya, ngerti nggak? Yang haram gak usah diambil, ngapain sih? Ya, betul ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.